Ini adalah gugusan Pulau Sulu yang terletak di selatan Filipina. Tempat dengan pantai yang indah, air laut yang jernih, serta menjadi rumah bagi organisasi teroris paling ditakuti di Asia Tenggara, Abu Sayyaf. Organisasi kecil namun mematikan ini adalah sekian dari banyaknya kelompok yang berjuang mendirikan negara Islam di Filipina Selatan. Konon, Abu Sayyaf didirikan dengan bantuan dana sebesar 6 juta dolar Amerika dari Osama bin Laden. Faktanya, kelompok Abu Sayyaf beroperasi layaknya kelompok kriminal. Meskipun Abu Sayyaf melakukan serangkaian serangan bom dan melakukan kontak senjata dengan militer, layaknya kelompok teroris, mereka juga diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba, kekerasan seksual, dan yang paling umum, menculik warga sipil untuk meminta tebusan. Lives are in great danger. My name is Robert Hall. I'm a Canadian citizen. I'm being held hostage by Abu Sayyaf for 1 billion pesos. These people are serious and very treacherous. Take them seriously. Help us get us out of here. Penculikan orang sipil inilah yang menjadi sumber pendapatan Abu Sayyaf untuk mendanai operasi mereka. Dalam tempo 6 bulan, Abu Sayyaf bisa mengantongi 7,3 juta dolar Amerika dalam bentuk uang tebusan. Dan siapapun bisa menjadi korban penculikan. Cerita tentang kelompok teroris di Filipina itu dimulai di sini, di sebuah pulau kecil di selatan Sulawesi. Ini adalah Pulau Liukang Loe di Kabupaten Bulukumba. Pulau ini menjadi titik penting bagi industri perikanan. Tapi kini, ratusan bahkan ribuan nelayan di sana memilih bermigrasi ke pesisir Malaysia, berlayar mencari ikan tepat di perairan yang dibayangi Abu Sayyaf. Gue Adi Rinaldi. Gue menulis soal terorisme untuk Vice dan menghabiskan waktu meliput serangan teroris serta melakukan investigasi kenapa banyak orang Indonesia terpengaruh ideologi ekstremisme. Tapi cerita kali ini berbeda. Gue ingin tahu, apa penyebab para nelayan Indonesia memilih pergi dan mencari ikan di salah satu perairan paling berbahaya di muka bumi? Pria ini adalah Subandi, yang pernah menjadi sandera Abu Sayyaf selama 20 bulan dan baru dibebaskan pada September 2018. Subandi adalah sosok pendiam dan sederhana, yang tinggal di pulau kecil yang cuma dialiri listrik selama beberapa jam. Pulau kecil ini mustahil menjadi perhatian dunia di tengah krisis internasional. Tapi, itulah yang terjadi. Kapan pertama kali Pak Subandi mendengar soal kelompok Abu Sayyaf ini, Pak? Saya masuk di Sabah sekitar 2 tahun baru aku mendengar itu. Ada Abu Sayyaf masuk begini menangkap orang. Bisa diceritakan awal kejadian penculikan itu, Pak? Itu pertama kejadian itu saya sementara tidur. Di jam 5 subuh datang sudah itu kan Abu Sayyaf. Sementara saya tidur, ada aku punya teman itu yang pegang kemudi. Nah, tiba-tiba juga langsung dia naik itu orang, diancam sudah di situ. Sandar di kapal itu naik sudah orangnya 3 orang itu, lengkap dengan senjata. Nah, dia bilang kami dari polis Tagana Filipina. Nah, kita ikutlah di situ, diambillah semua. Nah, sekalinya kami jalan dari situ, kita lewati sudah itu Pulau Tagana. Aku menanya sudah kita mau pergi mana? Bilang kita mau pergi jauh dari sini. Pertama saya bang begitu memang aku bilang kita diculik sudah ini. Tidak ada sudah yang lain ini. Sebab itu patroli Malaysia selalu juga bilang sama kita, bilang kau hati-hati sebab biasa itu ada di sini speedboat yang besar itu dari Filipina itu. Kami turun di kapal langsung Pulau Sulu. Sampai di sana di Solo kita masuk di hutan bakau kan yang di laut itu, dibawa sama kapal-kapal kecil nelayan juga. Lepas itu sekitar kita jalan 2 jam begitu. Di situ kita baru naik di hutan begitu jalan kaki. Pak, bisa diceritakan keadaan kamp tahanan waktu itu, Pak? Di sana apa ini kita di hutan itu
tiada tempat seperti rumah-rumah apa tiada. Ada kalanya kita ketemu itu tentara di sana. Nah, di situ tembak itu. Kejadiannya itu malam juga itu. Tiba-tiba itu langsung diserang itu. Di sana biasa itu dalam 1 bulan 3 kali, 4 kali. Setiap ada informasi masuk itu bahwa mau operasi, kita pindah tempat lagi. Pernah 1 kali 1 malam lebih jalan kaki baru sampai di tujuan kami itu. Abu Sayyaf itu takut sebab ada tahanan, jadi dia takut dilihat orang lain. Bisa diceritakan Pak, ketika tahu pertama kali bebas itu seperti apa Pak hari itu? Jadi begitu siang begitu sekitar jam 10 ada sudah orang masuk sendirian. Dia bawa teleponnya, dia bilang kau mau bicara sama orang di luar. Habis ini ada orang mengurus, udah percaya bahwa kami masih hidup atau mati, begitu. Jadi waktu itu siapa Pak yang menjemput Pak Subandi dari tahanan Abu Sayyaf ini? Ada kelompok Eminilip. Jadi Eminilip itu yang ambil Abu Sayyaf baru pergi di Gubernur Sulu. Di situlah kita menunggu tentara dari Indonesia menjemput kami. Ada rasa trauma gitu nggak Pak ketika baru pertama kali bebas? Masih macam ada ketakutan, kaget-kaget begitu. Sebab di sana itu di Abu Sayyaf selalu ada bunyi senjata, bom. Sampai di sana memang takut, bilang siapa tahu kita dipotong di sini. Sebelum Pak Subandi diculik ini, apakah Pak Subandi itu melewati batas negara Malaysia atau Filipina gitu Pak? Tidak, sebab saya tahu juga ada juga tanda-tanda di GPS. Aku ndak lewat juga keluar, tapi itu orang yang menculik memang dia masuk di di wilayah Malaysia. Itu adalah pengalaman yang traumatik buat Subandi. Sementara di tanah kelahirannya, ayah Subandi berjuang memahami bagaimana putranya bisa menjadi korban dari sebuah tragedi nun jauh dari rumahnya. Pertama kali mendengar kabar Pak Subandi ditawan di Filipina, bagaimana itu perasaan Bapak? Tapi hari ini teleponan ini tangkap itu. Perasaan itu di teleponnya itu mata. Saya terlalu pingsan. Nganakin teringan nanya pokoknya rin saya garing kalau ngerit kabaran. Bagaimana itu kan ditangkap. Gua minta manakin de mereka pelas sikit teh. Sebenarnya balang si kurang tahun yang bani ruang tahun kurang talung bulan ruang tahun. Setelah mendengar kabar Pak Subandi dibebaskan, bagaimana itu Pak reaksi Pak Satu? Itu Korea jumpui Baturaha entah dari Jakarta. Korea ni raka ngasih untuk kalap. Ni dia jakon ni yang pai. Nang ora deket numera ngaru. Mintu nu panganun aja saya lanrak baji. Subandi mengatakan banyak kawannya yang masih menangkap ikan di Sandakan, menantang bahaya di perairan yang rutin disambangi kelompok Abu Sayyaf. Abu Sayyaf aktif sejak akhir 80-an. Mereka adalah dalang serangkaian serangan mematikan di Filipina dan terlibat dalam ratusan penculikan sejak mereka terbentuk. Dulu warga Indonesia tak pernah menjadi target. Lantas apa penyebab sehingga orang Indonesia menjadi target penculikan? Kami menemui Sidney Jones, yang selama lebih dari 2 dekade telah meneliti terorisme di Asia Tenggara. Sebelum tahun 2016, tidak ada orang Indonesia yang pernah jadi korban. Kenapa baru-baru ini orang Indonesia menjadi korban? Dua jawaban. Satu, bahwa untuk pertama kali ada kapal yang jual batu bara ke Filipina yang notabene kapal yang sangat pelan-pelan melayar ke Mindanao. Gampang sekali diangkat oleh orang Abu Sayyaf.
Dan bukan satu saja, tapi banyak yang berangkat dari Kalimantan Timur. Kedua, setelah pertama kali Abu Sayyaf dapat awak kapal dari Batubara itu, sebetulnya mereka salah tangkap. Mereka mengira bahwa orang ini adalah orang Malaysia yang mereka sebetulnya mereka menganggapi orang Malaysia sebagai musuh karena Sabah. Ada klaim secara historis ke Sabah oleh Filipina. Jadi antara Filipina dan Malaysia ada semacam rasa permusuhan. Tapi tidak ada dengan Indonesia. Apalagi sebagian besar dari Indonesia juga orang Islam. Tetapi ternyata bahwa setelah ditangkap, mereka dapat wang dengan cepat sekali tanpa banyak nego. Tidak seperti pemerintah-pemerintah lain yang ingin bargain, tawar-menawar sampai harga untuk orang ini jauh diturunkan. Tapi Indonesia, entah itu pemerintah atau perusahaan atau siapa saja, pokoknya wang didapat dengan cepat sekali. Jadi setelah itu, terus-menerus ada satu kapal dan seterusnya kapal lain dengan korban semuanya orang Indonesia. Kendati penuh risiko, nelayan Indonesia tetap beroperasi di perairan Sandakan. Gue ingin mencari tahu apa yang membuat kawan-kawan Subandi tetap bertahan di Sandakan, meski itu berarti mempertaruhkan keselamatan mereka. Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke sana. Sayangnya, gue nggak tahu apa yang bakal menanti di sana. Seluruh kota Sandakan sedang siaga penuh. Sejak media lokal mengutip sebuah laporan kredibel akan adanya serangan Abu Sayyaf. Media lokal melaporkan dengan detil tentang rencana Abu Sayyaf. Dari berapa jumlah anggota yang akan terjun, hingga senjata jenis apa yang akan dipakai. Kepolisian lokal mengatakan hanya butuh 30 menit bagi militan Abu Sayyaf untuk menculik dan kembali ke markas mereka di Sulu. Gue penasaran, seperti apa kehidupan para nelayan di Sandakan dengan segala resiko itu. Orang ini adalah Pak Syahir, pria kelahiran Bulukumba yang masih melaut di Sandakan. Pada saat Subandi diculik, Pak Syahir kebetulan berada di lokasi yang berdekatan. Jadi Bapak kebanyakan menghabiskan hari-harinya di kapal ini ya Pak? Iya Pak, tinggal di kapal terus begini Pak. Inilah tempat kami mengadu setiap malam, setiap hari. Ini tempat tidur Iya, nakoda. Alat yang Bapak bilang bisa menunjukkan lokasinya itu yang mana Pak? Ini Pak, saya bisa buka sendiri. IPMS sama dengan kotak hitam sembunyi di sini Pak, dengan secara rahasia supaya tidak kelihatan sampai sini itu ya. Jadi ini lebih seperti GPS atau? GPS lah ini Pak. Oh, oke. Ya. Nah, semalam saya ada di sini, Malaysia, dan sekarang terjadinya Pak Subandi itu kami di kawasan ini. Apa yang membuat Pak Syahir akhirnya memutuskan pindah dari Bulukumba ke Sandakan nih Pak? Di kampung itu kasihannya maklum dari kecil-kecil. Kelas 3 SD Pak, saya sudah mati bapak. Semua saya nafkahi. Ibu, sama dengan kakak, adik saya. Sedangkan pekerja di Indonesia itu tidak cukup untuk lowongan kerja. Kalau dibandingkan gaji di Indonesia dengan sini, jauh beda Pak. Jauh beda memang. Nah, pertama kali mendengar kabar Pak Subandi diculik, bagaimana tuh reaksi Pak Syahir? Bah, di situlah itu muncul yang saya bilang, aduh ini barangkali mau pulang kampung sudah. Semua. Tapi saya pikir-pikir, kejadian ini bukan, motif persoalan ini bukan di Malaysia, ada di luar barangkali. Tidak mungkin dia masuk di sini karena kita ini sudah terkawal. Jadi belakang-belakang itu ada pemerintah di, kalau tidak salah konsul datang sendiri di sini itu hari yang kerjasama dengan Angkatan Laut semua di sini, memerintahkan bahwa semua kapal harus mempunyai IVMS. Kalau ada yang mencurigakan, kau tekan ada off on itu kan, Swiss, tekan saja. Kami tahu semua bahwa kapal ini meminta maklumat atau pertolongan.
Gue meninggalkan Sandakan dan berpikir soal ketimpangan ekonomi yang memaksa para nelayan ini melaut di perairan berbahaya. Ada alasan mendasar kenapa mereka memilih melaut di Malaysia daripada di Indonesia. Infrastrukturnya. Gue mengunjungi salah satu gudang pendingin ikan di Bitung, Sulawesi Utara. Ikan hasil tangkapan lantas segera dimasukkan ke gudang tersebut agar tahan lama dan bisa dijual dengan harga tinggi. Sayangnya fasilitas macam itu tergolong jarang dan tak semua pelabuhan memiliki. Dan sepanjang para nelayan Indonesia pindah ke Sandakan, penculikan akan terus terjadi. Beberapa bulan setelah pergi ke Sandakan, terjadi penculikan lagi. Kami adalah warga negara Indonesia. Kami bekerja di Malaysia. Kami kena tangkap kumpulan Abu Sayyaf pada tanggal 24 September 2019. Tolong kami supaya kami bebas dari sini. Pak Subandi baru sebulan ini bebas, Pak. Ada rencana nanti ingin kembali ke Sabah lagi nggak, Pak? Anda sudah. Kenapa cari ikan begitu? Di bagian sini di Teluk Bone. Kalau masih begini anunya keadaannya ini sudah mungkin di sini sudah mau mencari di sini.